Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani dengan NIM 2104100140. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah, Tambak Beras Jombang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem genitalia, mata kuliah struktur perkembangan hewan semester 2. Simak videonya dengan baik ya. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria adalah sekelompok organ yang membentuk sistem reproduksi dan kemih laki-laki. Organ-organ ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memproduksi, memelihara, dan mengangkut sperma atau sel reproduksi pria, dan air mani atau cairan pelindung di sekitar sperma. Yang kedua, mengeluarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita, dan yang ketiga, memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria. Organ-organ yang terdapat di dalam sistem reproduksi pria, yang pertama yaitu kandung kemih, berfungsi sebagai penampung sementara sel sperma sebelum diinjeksikan. Yang kedua, vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Vesikula seminalis berperan memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah struktur yang terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Kelenjar ini berfungsi memberikan cairan tambahan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keempat, vas deferens adalah saluran panjang berotot yang berjalan dari epididymis ke rongga panggul, tepat di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengangkut sperma matang ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Organ yang kelima yaitu penis. Penis adalah alat kelamin laki-laki untuk melakukan hubungan seksual. Penis sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akar penis, yaitu bagian yang menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua, batang penis, yaitu bagian penghubung akar. Dan yang ketiga, yaitu kepala penis, merupakan bagian ujung penis yang terdapat lubang saluran uretra untuk mengeluarkan urin dan air mani. Organ yang keenam yaitu uretra. Uretra adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang ketujuh yaitu epididymis. Epididymis adalah tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang testis. Organ ini membawa dan menyimpan sel sperma yang dibuat di testis. Selain itu, epididymis juga berfungsi untuk membawa sperma menjadi matang, karena sperma yang muncul dari testis belum matang dan tidak mampu melakukan pembuahan. Organ yang kedelapan yaitu testis. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki 2 buah testis yang berada di kanan dan kiri dengan berbentuk oval. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Organ-organ yang termasuk dalam sistem reproduksi wanita yang pertama yaitu saluran tuba atau tuba falopi. Saluran tuba adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai terowongan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovum ke rahim. Yang kedua, rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu ovarium atau indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel. Tiap folikel mengandung sel telur yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya yaitu untuk memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Organ yang keempat yaitu endometrium. Endometrium adalah jaringan yang melapisi dinding rahim. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal untuk menjadi tempat menempelnya sel-sel telur yang telah dibuahi. Bila sel telur tidak dibuahi, endometrium akan luruh. Kemudian
keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Organ yang kelima yaitu fimbria. Fimbria adalah struktur yang terlihat seperti serabut yang terletak di pangkal tabung yang menangkap telur yang dilepaskan oleh ovarium dan menariknya ke dalam tabung. Fungsi fimbria untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Organ yang keenam yaitu serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Organ yang ketujuh yaitu vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina memiliki fungsi untuk menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Di dalam siklus menstruasi, ada 4 hormon penting yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu hormon FSH. FSH adalah hormon yang bertanggung jawab untuk merangsang perkembangan folikel atau kantung kecil menjadi sel telur yang matang. Sel telur inilah yang nantinya dipersiapkan menjelang masa subur. Yang kedua ada estrogen. Selama folikel berkembang dan menjadi matang, pada saat yang bersamaan memproduksi hormon estrogen. Hormon ini berperan penting untuk memberitahukan otak bahwa sel telur telah matang. Setelah itu, hormon estrogen akan mengirimkan sinyal pada kelenjar pituitari untuk berhenti memproduksi FSH dan mulai memproduksi banyak luteinizing hormon atau hormon LH. Kebalikan dari yang tadi, jika tidak terjadi pembuahan, hormon estrogen akan menurun tajam dan terjadilah menstruasi. Namun jika sel telur berhasil dibuahi oleh sperma, maka estrogen akan bekerja bersama dengan progesteron untuk di dalam siklus menstruasi, ada 4 hormon penting yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu hormon FSH. FSH adalah hormon yang bertanggung jawab untuk merangsang perkembangan folikel atau kantung kecil menjadi sel telur yang matang. Sel telur inilah yang nantinya dipersiapkan menjelang masa subur. Yang kedua ada estrogen. Selama folikel berkembang dan menjadi matang, pada saat yang bersamaan memproduksi hormon estrogen. Hormon ini berperan penting untuk memberitahukan otak bahwa sel telur telah matang. Setelah itu, hormon estrogen akan mengirimkan sinyal pada kelenjar pituitari untuk berhenti memproduksi FSH dan mulai memproduksi banyak luteinizing hormon atau hormon LH. Kebalikan dari yang tadi, jika tidak terjadi pembuahan, hormon estrogen akan menurun tajam dan terjadilah menstruasi. Namun jika sel telur berhasil dibuahi oleh sperma, maka estrogen akan bekerja bersama dengan progesteron untuk menghentikan evolusi selama kehamilan. Hormon yang ketiga yaitu luteinizing hormon atau LH adalah hormon yang bertugas untuk memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Folikel sel telur yang sudah dilepaskan akan berubah menjadi korpus luteum atau folikel kosong. Yang keempat yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang membantu mempersiapkan lapisan rahim untuk berjaga-jaga jika nantinya terjadi pembuahan atau kehamilan. Namun, jika tidak ada kehamilan, maka kadar progesteron akan kembali menurun dan menyebabkan dinding rahim meluruh. Proses inilah yang disebut dengan menstruasi atau haid. Di dalam siklus menstruasi juga terdapat 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi atau pendarahan. Fase keluarnya darah haid ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Yang kedua yaitu fase folikular. Fase ini disebut dengan fase folikular karena kelenjar pituitari atau hipofisia melepaskan hormon yang disebut follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon inilah yang merangsang folikel dalam ovarium untuk tumbuh menjadi dewasa atau matang. Selain itu, hormon estrogen dan testosteron mulai meningkat selama fase ini. Hal ini akan memberikan dorongan energi dan meningkatkan mood wanita. Testosteron bertugas untuk merangsang libido, sedangkan estrogen membuat wanita merasa lebih terbuka dan menekan nafsu makannya.
Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Ovulasi adalah puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi sebelumnya. Atas perintah otak melalui produksi hormon LH atau luteinizing hormone, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari folikel di ovarium ke saluran tuba atau tuba falopi dan akan bertahan selama 12-24 jam. Kejadian ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus. Sel telur yang dilepaskan tersapu ke tuba falopi oleh silia fimbriae. Fimbria adalah struktur berbentuk seperti jari-jari yang terletak di ujung tuba falopi dekat dengan ovarium. Sedangkan silia merupakan rambut getar yang halus berfungsi untuk mengantarkan sel telur menuju rahim. Pada fase ini, produksi hormon estrogen dan testosteron mencapai puncaknya sehingga meningkatkan efek dari fase folikular. Dan fase yang keempat yaitu fase luteal. Disebut fase luteal karena pada fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum, yaitu bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Fase luteal adalah fase menstruasi yang terakhir. Fase luteal dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Pada fase luteal, produksi hormon estrogen dan testosteron akan menurun dan sebagai gantinya tubuh mulai memproduksi progesteron. Hormon progesteron adalah hormon anti kecemasan alami sehingga Anda berada pada suasana perasaan yang stabil setelah menggebu-gebu pada fase ovulasi. Meski demikian, beberapa wanita juga bisa merasakan gejala PMS seperti keinginan makan makanan berkarbohidrat tinggi, perut kembung, sakit kepala, kecemasan, dan kemurungan. Tak lama lagi dari gejala-gejala ini, maka datanglah menstruasi berikutnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses berfungsinya pronukleus jantan pada sperma dengan pronukleus betina pada ovum hingga terbentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi pada tuba falopi atau saluran telur. Peleburan antara sel telur dan sel sperma membentuk zigot yang akan terus berkembang menjadi janin. Adapun tahapan fertilisasi seperti yang ada di gambar tersebut, yaitu pada tahap pertama di ovarium akan melepaskan ovum yang sudah matang. Di saat perjalanan menuju rahim, ovum bertemu dengan sperma yang membuahinya, maka akan terjadi proses pembuahan. Setelah terjadi proses pembuahan, akan bertumbuh menjadi zigot di hari pertama. Kemudian di hari kedua terjadi pembelahan menjadi 2 sel. Di hari ketiga membelah lagi menjadi 4 sel, di hari keempat menjadi 16 sel, lalu pada hari kelima tumbuh menjadi blastokista awal yang berbentuk seperti anggur, dan di hari keenam menjadi blastokista tahap akhir yang menempel ke dinding rahim. Dan selanjutnya di hari ke-8 sampai 9, embrio akan mengalami proses implantasi atau penempelan. Dan ketika sudah menempel di dinding rahim, maka wanita akan mengalami kehamilan. Demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.